Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 20223108112. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Pendanaan Pensiun dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Suryani M. Esmat, MSI. Berikut adalah penjelasan mengenai teori pendanaan pensiun. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari dana pensiun. Dana pensiun adalah program keuangan berupa tabungan jangka panjang yang digunakan untuk memberikan manfaat keuangan atau penghasilan kepada seseorang setelah pensiun dari pekerjaan. Jadi, dengan adanya program dana pensiun ini, maka seseorang yang telah memasuki masa pensiun akan diberikan uang pertanggungan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dana pensiun. Terdapat 4 poin. Poin pertama adalah memberikan jaminan di hari tua. Dana pensiun memberikan penghasilan bagi seseorang yang telah memasuki masa pensiun. Hal ini dapat membantu seseorang dari segi kebutuhan hidup setelah memasuki masa pensiun. Dalam hal ini, masa tua seseorang akan terjamin dari segi finansial karena terdapat dana pensiun yang memberikan uang pertanggungan. Poin kedua adalah menjadi instrumen investasi. Dana pensiun mengelola iuran peserta melalui investasi pada berbagai instrumen keuangan. Instrumen keuangan di sini bisa juga dikatakan sebagai jenis-jenis instrumen investasi keuangan seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain, yang dimana melalui instrumen investasi ini nantinya bisa memberikan imbal hasil untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang peserta dana pensiun. Poin ketiga adalah sebagai pengelola program dana pensiun. Dalam hal ini membayar pensiun tepat jumlah, tepat waktu, dan kepada peserta dana pensiun yang tepat. Hal ini agar memberikan transparansi pemberian uang pertanggungan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dana. Mengembangkan dana di sini fungsinya adalah untuk mengembangkan dana agar setiap saat perkembangan kekayaan selalu mengimbangi setiap jenis kewajiban. Poin ketiga adalah jenis-jenis program dana pensiun. Berdasarkan jenisnya, program dana pensiun terbagi menjadi dua, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Poin pertama adalah program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti merupakan suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat usia pensiun. Yang kedua adalah program pensiun iuran pasti. Program pensiun ini merupakan program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja. Biasanya, program pensiun ini pasti diterapkan pada lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi jiwa, karena program ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan. Poin keempat adalah asumsi-asumsi aktuaria pada dana pensiun. Terdapat 3 asumsi aktuaria yang digunakan dalam dana pensiun, yaitu asumsi tingkat suku bunga, asumsi penyusutan, dan asumsi tingkat kenaikan gaji. Yang pertama adalah asumsi tingkat suku bunga. Asumsi tingkat suku bunga ini merupakan tingkat pengembalian atau return yang diharapkan dari investasi dana pensiun selama jangka panjang, digunakan untuk mendiskontokan atau dalam hal ini menghitung nilai kini, nilai sekarang atau present value dari manfaat pensiun yang akan dibayarkan di masa depan. Yang kedua adalah asumsi penyusutan. Dalam konteks dana pensiun, penyusutan ini mengacu pada penurunan jumlah peserta aktif, baik karena kematian, berhenti bekerja, atau turnover, cacat, atau pensiun dini. Asumsi yang ketiga adalah asumsi tingkat kenaikan gaji. Asumsi tingkat kenaikan gaji ini merupakan perkiraan rata-rata kenaikan gaji peserta setiap tahun sampai usia pensiun. Hal ini penting karena banyak skema pensiun seperti PPMP menghitung manfaat berdasarkan gaji terakhir atau rata-rata gaji dari peserta dana pensiun. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi aktuaria. Yang pertama adalah fungsi survival. Fungsi survival merupakan fungsi kelangsungan hidup yang menunjukkan peluang hidup seseorang akan tetap bekerja selama masa kerja aktif sampai waktu yang diperbolehkan pensiun. Di sini terdapat persamaan untuk fungsi survival, yaitu NPX, di mana NPX ini menyatakan peluang seseorang yang berusia X tahun akan hidup atau survive sampai usia N tahun. Kemudian sama dengan LX plus N, di mana LX plus N ini merupakan jumlah orang yang masih hidup pada usia X plus N, dibagi dengan
LX, di mana LX ini menyatakan jumlah orang yang masih hidup pada usia X tahun. Kemudian, fungsi bunga. Fungsi bunga digunakan untuk mendiskontokan suatu pembayaran yang akan datang ke waktu sekarang. Jika I adalah tingkat suku bunga yang diasumsikan untuk tahun ke T, di mana T-nya ini sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Di sini terdapat persamaan untuk fungsi bunga, yaitu V berpangkat N, di mana V berpangkat N ini merupakan simbol untuk fungsi bunga, sama dengan 1/1 ditambah I berpangkat N, di mana I ini merupakan tingkat suku bunga per tahun dan N merupakan jumlah tahun. Selanjutnya adalah fungsi gaji. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya yang dinyatakan dalam bentuk kontrak kerja. Gaji dapat dihitung dengan mempertimbangkan kenaikan gaji dan masa kerja. Formula ini disebut dengan fungsi kenaikan gaji, di mana SX ini adalah jumlah total gaji kumulatif hingga usia X, sama dengan sigma T sama dengan E, di mana T ini menunjukkan sebagai tahun dan E ini menunjukkan usia saat mulai bekerja, sampai dengan X min 1, dikali dengan ST, di mana ST ini merupakan gaji pada usia atau pada tahun ke T. Kemudian poin yang terakhir adalah fungsi manfaat. Fungsi manfaat merupakan fungsi yang digunakan untuk menentukan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada saat pensiun. Besar manfaat pensiun pada usia R dinotasikan dengan B indeks R. Di sini B indeks R merupakan besar manfaat pensiun yang diterima pada usia R atau pada saat usia pensiun. Kemudian K dikali R min E, di mana R ini merupakan usia pensiun seseorang, kemudian E merupakan usia seseorang saat mulai bekerja, dikali dengan S indeks R min 1, yaitu gaji pada tahun sebelum pensiun, yaitu pada usia R min 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung iuran dan kewajiban pada dana pensiun. Yang pertama, menghitung iuran, di mana rumus yang digunakan adalah NC, di mana NC ini merupakan simbol untuk iuran pada dana pensiun diberikan indeks X sama dengan 1 dikurangi dengan R dikurang E dikali dengan R FV FB indeks X. Kemudian menghitung kewajiban pada dana pensiun menggunakan rumus AL, di mana AL ini merupakan simbol untuk kewajiban dana pensiun indeks X sama dengan X dikurangi dengan E dibagi dengan R dikurang E dikali dengan R PV FB indeks X. Adapun keterangan dari simbol yang ada pada rumus menghitung iuran dan kewajiban pada dana pensiun adalah R sebagai simbol untuk usia pensiun, E sebagai simbol untuk usia saat menjadi peserta pada program dana pensiun, FB merupakan nilai sekarang manfaat pensiun, kemudian X merupakan usia peserta saat akan dilakukan perhitungan. Maksud dari X ini adalah ketika kita akan menghitung iuran dan kewajiban pada dana pensiun, X ini menandakan sebagai usianya peserta atau target usianya peserta kapan akan dilakukan perhitungan dan kewajiban pada dana pensiun. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal mengenai perhitungan iuran dan kewajiban pada dana pensiun. Soalnya adalah peserta dengan jenis kelamin laki-laki akan menjadi peserta program dana pensiun saat berusia 37 tahun atau nilai E-nya sama dengan 37. Usia pensiun adalah 67 tahun atau R-nya sama dengan 67. Perhitungan dilakukan saat peserta berusia 38 tahun atau nilai X-nya sama dengan 38 dengan nilai sekarang manfaat pensiun sebesar Rp3.537.653,60. Tentukan nilai dari iuran yang harus dibayarkan dan kewajibannya. Yang pertama adalah menghitung iuran. Seperti yang saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya,
rumus yang digunakan untuk menghitung iuran adalah R NC indeks X sama dengan 1 dibagi R dikurang E dikali dengan R FV FB indeks X atau nilai sekarang manfaat pensiun. Kita sisa mensubstitusi nilai yang diketahui pada soal ke dalam rumus dari menghitung iuran, di mana nilai R-nya itu sama dengan 67, kita masukkan nilainya 67, NC indeks 38, atau nilai X-nya itu sama dengan 38, sama dengan 1 dibagi R-nya 67, dikurangi dengan nilai E 37, dikali dengan nilai sekarang manfaat pensiun sebesar Rp3.537.653,60. Kita sisa melakukan perhitungan ketika kita selesai mensubstitusi nilai yang diketahui di soal, di mana 67 dikurang 37 itu hasilnya 30. Kita sisa kali 3.537.653,60 dikali dengan 1. Kemudian kita bagi 3.537.653,60 dibagi dengan 30, maka hasilnya 117.921,78 rupiah. Jadi kesimpulannya adalah besarnya iuran yang harus dibayarkan peserta pada dana pensiun itu sebesar Rp117.921,78. Kemudian kita akan menghitung kewajibannya. Untuk menghitung kewajiban seperti yang saya jelaskan sebelumnya, rumusnya adalah R AL indeks X sama dengan X dikurang E dibagi dengan R dikurang E dikali dengan nilai sekarang manfaat pensiunnya. Kita sisa mensubstitusi nilainya seperti pada menghitung iuran, di mana nilai X-nya itu kita ketahui di soal 38, dikurangi dengan nilai E-nya itu sebesar 37, kemudian dibagi nilai R-nya 67, dikurangi dengan nilai E-nya 37 dikali dengan nilai dari nilai sekarang manfaat pensiun sebesar Rp3.537.653,60. Kita sisa melakukan perhitungan. 38 dikurangi dengan 37 itu nilainya 1, kemudian 67 dikurangi 37 itu sebesar nilainya 30. Kita sisa melakukan perkalian lalu dibagi dengan 30, maka mendapatkan hasil Rp117.921,78. Jadi kesimpulannya, kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada peserta dana pensiun itu sebesar Rp117.921,78. Jadi kesimpulan dari hasil yang didapatkan adalah nilai iuran yang harus dibayarkan peserta itu sama dengan nilai kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada peserta dana pensiun. Itulah tadi penjelasan dari keenam materi teori pendanaan pensiun yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.